Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan proyek website yang sudah kami buat menggunakan framework Laravel untuk memenuhi tugas mata kuliah PWeb 2. Sebelum penjelasannya, perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dan Nama saya Muhammad Rafi. Dan saya Latifudin. mungkin langsung saja ke penjelasannya. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasannya. Di sini kami membuat 3 tabel yang berelasi dengan nama tabel yang pertama itu tabel user, yang kedua tabel field, yang ketiga tabel booking. Untuk tabel user itu dibuat oleh saya, untuk tabel field dibuat oleh Latif, dan tabel booking dibuat oleh Rapi. Mungkin itu bisa nanti dijelaskannya oleh rekan-rekan saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sistematika perjalanannya dimulai dari tabel user. Di sini saya membuat kolom di tabel user dengan ID, nama, email, nomor HP, password, dan role ini untuk memilih di saat login itu dia admin atau user, dan timestamp untuk waktu ketika mendaftar. Gitu. Mungkin langsung saja ke tampilannya ya. PHP Artisan Serve. Nah, mungkin ini merupakan tampilan awal atau home atau landing di website yang kami buat. Di sini menampilkan welcome to website Royal Host. Ini juga menampilkan info lapangan yang ada di tempat mini soccer Royal Host. Menampilkan lapangan 1, gambarnya ada, keterangannya ada, lapang 2, dan di sini ditempatkan tombol login. Mungkin untuk kode programnya seperti ini. Di sini saya membuat seeder dengan menambahkan testimoni user bernama test user admin dengan passwordnya admin 123, dan tak lupa saya juga menambahkan lapangan yang ada di mini soccer Royal Horse. Sebenarnya untuk login dan register itu bisa dilakukan secara manual di websitenya. Ini cuma hanya sebatas sampel. Dan untuk view-nya ini saya menggunakan Tailwind untuk mempercantik tampilan dengan background image yang sudah tadi kalian lihat ini. Dan untuk cover itu background session di center. Ini merupakan codingan dari tampilan awal atau landing atau home yang menampilkan seperti ini. Di sini saya menyambungkan root login untuk bisa user atau pengguna ingin membooking harus diutamakan login dahulu. Mungkin untuk penjelasan login akan disampaikan oleh rekan saya, Latifudin. Yang bisa saya sampaikan mengenai awal atau homepage landing dari website yang kami buat. Untuk penyampaian terkait login akan disampaikan oleh rekan saya, Latif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang login. Pertama-tama saya mulai dari kodenya terlebih dahulu. File ini mengatur proses login, register, dan logout. Kode ini menampilkan halaman login dan juga menampilkan halaman register. Lalu kode ini mengecek apakah email dan password cocok dengan database, dengan data user di database. Lalu jika cocok, simpan data ke dalam session, lalu arahkan ke halaman sesuai role-nya admin sama user. Lalu pada bagian kode ini menyimpan data user baru ke database dengan password yang diacak. Login otomatis dan diarahkan ke dashboard user. Untuk kode public function logout menghapus session lalu kembali ke halaman login. Langsung saja kita ke websitenya. Di sini halaman utamanya, lalu kita login. Di sini saya mau login sebagai admin. Untuk tampilannya begini. Ini tampilan admin di dashboard. Lalu kita logout. Kita di sini saya login sebagai user. Untuk registrasi kita kan ibaratnya belum punya akun. Lalu daftar, masukkan nama lengkap, Fahri, satu, nomor HP,
Nah, di sini kita sudah berhasil daftar, lalu kita login kembali. Nah, di sini selamat datang Fahri, silakan booking lapangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan kode yang selanjutnya yaitu model. Di sini saya menjelaskan file. Kode ini mewakili tabel file, field, yaitu data lapangan. Lalu isi modelnya text fillable, yaitu hanya nama dan deskripsi yang boleh diisi massal. Terus lalu di bawahnya ini public function booking. Ini relasi one to many, artinya satu lapangan bisa punya banyak booking. Lanjut kita ke tabel database-nya. Di sini tabel file field. File ini akan membuat tabel file di database harus menjalankan PHP artisan migrate. Lalu kolom yang dibuat ada ID, nama, terus deskripsi, boleh juga dikosongkan deskripsinya. Lalu ini times otomatis membuat kolom read and update. Lalu kita lanjut ke yaitu view login. Halaman ini untuk user melakukan login. Di dalamnya terdapat fitur CSS, Tailwind, dan gambar background. Nah, gambar background. Lalu ada input email, password, tampilan error jika login gagal. Lalu link untuk menuju halaman daftar. Ini link untuk di sini submit. Lalu selanjutnya ke halaman kode register. Ini untuk membuat akun baru. Terdapat input nama, email, lalu nomor handphone, passwordnya. Setelah daftar akan langsung login. Setelah daftar kita memasukkan kembali data yang kita buat tadi. Dan juga ada ini link untuk login jika sudah punya akun. Yang ini. Lalu selanjutnya ada layout. Ini tampilan utama yang digunakan oleh halaman lain. Fiturnya ada navbar, terus logo, nama webnya Royal Horse Mini Shopper. Lalu juga menampilkan nama user dan avatar diambil dari session. Logo pakai Alvin JS. Lalu di sini ada main content, pakai year content, artinya halaman lain akan ditampilkan di sini. Lalu di bawahnya lagi ada footer berisi. Lalu lanjut ke root. Sini root ini digunakan untuk menampilkan halaman login. Lalu di bawahnya ini merujuk ke proses login. Lalu yang ini tampilan halaman daftar. Lalu yang ini proses daftar halaman baru. Dan yang ini untuk logout dan hapus session. Dilanjut ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman dashboard, booking, promo, dan kontak di user. Nah, buat di halaman dashboard sendiri ada booking Anda atau booking yang telah dilakukan, booking pending, itu maksudnya booking yang berjalan. Terus ada riwayat booking, yaitu booking yang udah dilakuin, yang udah terjadi. Terus ada lokasi kami juga, itu nampilin maps di mana tempat Royal Horse Mini Soccer berada. Terus di tabel booking ada halaman booking. Sekarang ada pilih lapangan di Royal Mini Soccer ini teh ada 2 lapangan 1 dan lapangan 2. Contohnya kita mau booking lapangan 1. Jadi buat tanggal bookingnya kita pilih sekarang saja. Buat jam mulainya misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi. Nah, klik booking sekarang. Nah, sini masuk ya. Terus ada riwayat booking pending juga. Terus kita lanjut ke halaman promo. Di halaman promo ini menampilkan kayak promo-promo yang ada di Royal Horse Mini Soccer, seperti diskon, paket booking, terus promo pelajar. Terus ada tombol kembali ke dashboard juga.
tombol kembali ke dashboard ini ada di halaman kontak, promo, dan booking. Nah, kita lanjut ke halaman kontak. Di halaman kontak ini menampilkan alamat, telepon, terus email, terus ada navigasi ke Instagram, ke TikTok, ke WhatsApp, sama email. Lanjut ke codingannya. Nah, buat di user controller ini, eh, buat di bagian dashboard kayak gini tuh buat ngecek role user. Kalau user udah punya akun, maka bisa dianggap user ataupun admin. Kalau belum, user harus buat akun dulu. Tuh. Terus di halaman book atau di bagian function book ini kayak buat simpan booking, terus status pending, terus status sukses kayak gitu. Nah, kalau ini tuh buat ngubah status booking jadi cancel. Jadi kalau kita nge-cancel itu kita bakal kembali ke halaman sebelumnya. Terus buat di model booking ini saya mau jelasin juga. Nah, buat ini tuh buat seeding data. Bagian ini bisa berfungsi buat menentukan kolom yang bisa diisi. Nah, maksudnya teh diisi sama user pas di halaman booking. Terus, nah ini tuh berelasi sama user ya. Nah, booking tuh relasinya sama user. Nah, buat field berelasinya ke dari user ke lapangan, dari booking ke lapangan. Terus selanjutnya di migrasi. Nah, di bagian table ini tuh kayak buat booking, buat tabel booking baru, terus buat isi data. Jadi data user yang dimasuki di halaman booking itu bakal masuk ke database booking. Seperti user, terus lapangan, booking date atau tanggal booking, jam mulai, jam akhir, terus status kayak pending, approve, atau cancelnya. Selanjutnya ada halaman view atau bagian view. Yang pertama ada di booking blade dulu. Nah, di booking blade ini kayak berisi form, pilih lapangan, terus tanggal, jam mulai, jam selesai, terus ada tombol notifikasi submit, kayak gitu. Ini buat kodenya tuh. Selanjutnya dashboard blade PHP. Nah, di dashboard ini berisi kayak ajakan booking, terus statistik booking atau riwayat booking gitu. Terus ada juga peta. Ini buat kodenya. Terus lanjut di kontak blade. Nah, di kontak blade ini menampilkan info, alamat, telepon, email, medsos, kayak gitu. Seperti, nah ini buat alamatnya sama kodenya. Alamatnya di Ancara, kayak gitu. Terus di promo ini berisi kayak diskon paket booking yang fitur, terus promo pelajar. Ini buat kode-kodenya. Nah, kita lanjut ke root. Di dashboard ini berfungsi buat nampilin dashboard user. Terus yang user book ini berfungsi untuk menyimpan data booking. Yang ini berfungsi buat meng-cancel booking. Nah, ini tuh yang bagian ini buat menampilkan view booking di halaman webnya. Terus kalau yang ini menampilkan view halaman promo. Yang ini juga sama buat menampilkan view halaman kontak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Junaidi. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan pada bagian admin ya. Mungkin sebelum ke admin, saya akan menjelaskan tabel yang saya buat, yaitu tabel user. Tabel user ini saya membuat 6 kolom, 7 sama timestamp yang berisi ID user, nama, email. Email ini bentuknya unik karena jika sama maka akan menolak si websitenya. Lalu untuk nomor HP di sini nullable. Selanjutnya ada password. Selanjutnya ada num atau role yang berfungsi untuk melihat atau mengautentikasi dia admin atau user. Mungkin untuk modelnya dulu. Untuk modelnya di sini saya memprotek kolom yang saya sudah bikin, ada nama, email, nomor HP, password, sama role. Lalu di sini ada tabel yang berelasi, yaitu di user ada satu tabel booking yang berelasi. Karena satu user bisa punya banyak booking. Tuh.
Lalu selanjutnya di controller, saya membuat admin controller. Di admin controller saya menambahkan model booking, model fields, sama model user. Di sini saya membuat function dashboard yang berfungsi untuk mengetahui siapa yang login, admin atau user. Di sini juga saya menambahkan total booking untuk mengetahui berapa banyak jumlah booking yang sudah di booking. Dan di sini juga saya menambahkan total user untuk menampilkan berapa user yang sudah mengunjungi website yang sudah saya bikin. Di sini juga saya menambahkan booking pending untuk mengetahui status atau booking mana aja yang di pending. Di sini saya menambahkan booking with user untuk mendapatkan bookingan dari user agar si admin bisa mengetahui dan mengambil bookingan dari user. Dan di sini menampilkan di admin dashboard, menampilkan total booking, total user, total pending, dan ini mengambil bookingan dari tabel bookings. Lalu yang kedua saya membuat function data booking untuk mengambil berapa banyak data yang di booking oleh pengguna. Ini ditampilkan di navigasi, bukan di dashboard. Di navigasi data booking yang berada di view admin. Mungkin lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Lalu di sini saya membuat function approve untuk mengkonfirmasi booking itu sudah berhasil disetujui atau tidak. Di sini saya membuat public function cancel untuk membatalkan booking. Dan di sini saya membuat function data user filter agar admin tidak muncul. Di sini untuk menampilkan user yang membooking, bukan admin. Lalu selanjutnya ada function delete user yang bisa admin untuk admin bisa menghapus user kapanpun yang mencurigakan atau apa itu bisa dilakukan oleh admin. Lalu selanjutnya di sini ada function laporan yang berisi menampilkan user, semua user yang sudah masuk ke website booking mini soccer-nya, lalu menampilkan booking, berapa jumlah booking dari user. Lalu di sini hanya admin yang bisa melihat laporannya dan disimpan di return view di view admin laporan yang mengambil berapa banyak user, berapa banyak dari bookingan, dari tabel bookingan, dan khusus untuk admin yang siapa yang mengolah laporan itu. Seperti itu. Itu untuk controllers. Lalu selanjutnya di views. Views. Di sini saya menjelaskan hanya admin ya, karena out sudah dijelaskan oleh teman saya, layout sudah, user sudah. Di sini saya menjelaskan hanya admin. Oke. Mungkin yang pertama itu ada dashboard admin. Dashboard untuk admin. Di sini saya menggunakan extend untuk menautkan layout apps yang berisi tampilan nama mini soccer dan tempat logout pengguna maupun admin. Di section konten saya menautkan juga supaya kode program dashboard ini bisa menyatu bersama layout apps. Di sini saya menggunakan Tailwind CSS untuk mempercantik tampilan. Dan di main konten berisi kata selamat datang admin karena ini untuk login admin. Nah, di sini saya menuliskan total booking untuk menampilkan berapa banyak jumlah bookingan yang sudah dibuat oleh si pengguna dan akan menampilkan tampilan berbentuk grid yang dari Tailwind CSS. Termasuk sama total user di sini untuk mengambil semua user yang sudah membooking dan ini untuk mengetahui berapa jumlah bookingan yang dipending. Itu untuk isi dari dashboard admin. Lalu selanjutnya di data booking. Untuk data booking sama saja saya menambahkan layout apps untuk menautkan codingan itu ke data booking. Di sini saya membuat tabel yang berisi nomor, nama user, tanggal, jam mulai, jam selesai, status, aksi, yang berfungsi untuk menampung ID-nya, siapa yang membooking, tanggal bookingnya berapa, mulai main jam berapa, dan berakhir jam berapa. Di sini untuk status itu digunakan untuk berupa pending atau disetujui, di approve. Di sini admin bisa meng-approve atau mempending bookingan tersebut karena admin punya aksesnya yang mengambil dari admin controller tersebut yang tadi saya sudah bikin function approve. Tuh. Nah, di sini juga saya menambahkan link atau untuk kembali ke dashboard, root admin dashboard. Ini fungsinya untuk ketika kita mengklik kembali ke dashboard, itu akan menuju ke dashboard admin. Lalu selanjutnya data user. Sama saja saya menambahkan layout apps untuk menampilkan nama tempat mini soccer yang saya gunakan dan tempat logoutnya. Itu berada di layout apps. Oke, di sini menampilkan data user yang mengunjungi website dan admin bisa menghapusnya. Menampilkan nomor HP-nya, email, nama. Lalu di sini tombol metode untuk menghapus delete. Jadi admin punya
kuasa untuk menghapus akun si pengguna atau user. Sini saya juga menambahkan admin dashboard kembali ke dashboard. Oke, selanjutnya di laporan Blade saya juga menambahkan layout app ya untuk logoutnya. Dan ini, nah di sini untuk sudah terlihat jelas data pengguna. Ini untuk menampilkan pengguna yang sudah mengunjungi website Unisoccer dan membuat akun. Email ini berisi laporan untuk dilaporkan ke bos lah kalau ini mah. Menampilkan namanya, email, nomor HP-nya. Tuh teman-teman. Dan selanjutnya ini untuk menampilkan data booking. Namanya siapa, tanggal booking kapan, jam mulai, agar tidak bentrok jika yang lain ingin membooking jam segitu. Itu. Dan juga tak lupa saya menambahkan tombol kembali ke dashboard. Itu mungkin penjelasan dari view. Lalu selanjutnya ke roots. Roots saya hanya menjelaskan adminnya karena sudah jelaskan mengenai root out sama teman saya, sama user.php sama teman saya. Mungkin untuk admin sendiri, di sini rootnya get admin dashboard. Ini untuk masuk ke dashboard admin, lalu get post, approve booking yang ada di controller, admin controller, untuk mengkonfirmasi bookingan tersebut disetujui atau tidak. Lalu selanjutnya ada cancel booking, ini untuk meng-cancel atau membatalkan. Lalu get admin data booking. Ini untuk jika kita klik navigasi di dashboard admin, ini akan menuju ke data booking. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya di root get data user. Jika kita mengklik data user, maka di dashboard admin maka akan menuju ke view admin yang tadi saya sudah bikin dan data user. Lalu selanjutnya root delete ini untuk menghapus pengguna atau user. Jika kita mengklik hapus maka akan menghapus pengguna tersebut, dan ini hanya admin yang punya aksesnya. Yang terakhir ada admin laporan. Get admin laporan. Ketika kita di dashboard admin, kita mengklik di navigasi atau mengklik laporannya, maka akan menuju ke laporan dan akan menampilkan atau melaporkan data bookingan dan data pengguna yang sudah mengunjungi website ini. Dan untuk web.php ini kita hanya menyantumkan home controller index ini untuk tampilan awal yang tadi saya sudah jelaskan. Tampilan yang menampilkan jumlah lapang berapa, keadaan lapang gimana, seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan require dir untuk mempersingkat atau supaya tidak berantakan dilihatnya, seperti itu. Jika root disatuin di sini semua, maka tidak enak dilihat kat panjang ke bawah. Mungkin itu untuk penjelasan di kode programnya. Mungkin langsung saja ya ke tampilan websitenya untuk sebagai admin. Kita klik ini. Ini tampil awal ya, chat login. Karena tadi saya sudah bikin di seeder untuk admin itu sendiri, maka di sini kita tidak perlu register, langsung masuk saja admin.gmail.com. Dan passwordnya tadi saya sudah bikin juga di seeder, yaitu admin 123, lalu masuk. Nah, di sini saya masuk sebagai admin dan maka akan munculkan tulisan selamat datang admin, Anda telah berhasil masuk ke sistem. Dan ini saya sudah menyantumkan total booking yang menampilkan total booking, total pengguna atau user, pending 1. Gitu. Dan ini saya membuat tampilan yang buat aplikasi ini menggunakan Tailwind CSS. Di sini ini merupakan layout apps yang tadi sudah saya cantumkan di extend, dan ini adalah sebagai tombol logout. Data booking, kita bisa menampilkan nama si user, tanggal berapa bookingnya, jam mulai main berapa, jam selesai berapa, dan statusnya pending atau approve. Nah, disinilah admin bisa punya akses untuk meng-approve. Jika kita mengklik approve, maka akan statusnya akan berubah approve. Jika tidak, akan masih pending, seperti itu. Jika kita klik approve, nah ini langsung approve, dan jika si pengguna login kembali, itu akan statusnya akan berubah yang tadinya pending menjadi approve. Balik ke dashboard, berfungsi dengan baik, ya betul, data pengguna. Nah, di sini mungkin kita akan menampilkan data pengguna. Yang ada 98 pengguna, dan nomor HP-nya ini tidak terlihat karena kita menambahkan label yang tadi. Tuh. Kita juga bisa menghapus akun tersebut, seperti ini contohnya. Hapus. Oke. Nah, mungkin jadi itu. Kembali ke dashboard. Yang terakhir ada laporan. Nah, di laporan ini kita bisa melihat laporan data pengguna yang masuk siapa, data booking siapa, seperti itu teman-teman. Kembali ke dashboard. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai tampilan admin dan navigasinya apa aja, menggunakan apa dari penjelasan kode program tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tampilan admin berikut dengan kode programnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kami juga masih belajar dalam membuat website tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.